Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Farah Mahariji, perawat Praktek Kesehatan Tasikmalaya yang berdinas dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Levi? Ya. Sebelumnya, tujuan saya ke sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap Bapak tentang disfungsi seksual. Apakah Bapak bersedia? Baik, bila bersedia untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah bersedia? Baik, langsung saja. Disfungsi seksual adalah gangguan yang menyebabkan adanya penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Masalah ini terkadang disebut juga dengan gangguan seksual. Masalah seksual ini dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, serta bisa terjadi kapan saja dan risikonya meningkat berdasarkan usia. Ada beberapa jenis gangguan yang termasuk disfungsi seksual seperti gangguan hasrat seksual hipoaktif, disfungsi ereksi, gangguan orgasme, vulvodynia, gangguan gairah, dan ejakulasi dini. Siklus respons seksual seharusnya mencakup kegembiraan, orgasme, dan resolusi. Untuk fase kegembiraan dan respons seksual berupa hasrat dan gairah. Disfungsi seksual adalah masalah yang biasa terjadi, tetapi tidak banyak orang yang suka membicarakannya jika mengalami masalah ini. Ada baiknya memang langsung menemui ahlinya agar segera diatasi. Gejala disfungsi seksual. Disfungsi seksual dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk bergantung pada tipe dan penyebab dari masalah tersebut. Gejala dan tanda terjadinya disfungsi seksual yang terjadi pada pria maupun wanita meliputi: yang pertama, berkurangnya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Yang kedua, kesulitan untuk membangkitkan gairah seksual atau terangsang. Yang ketiga, terasa sakit atau nyeri saat berhubungan seksual. Lalu, gejala yang khusus pada pria adalah yang pertama, ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi selama melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak ada tertundanya ejakulasi meskipun rangsangan seksual cukup. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengontrol waktu ejakulasi. Untuk gejala pada wanita yaitu ketidakmampuan untuk mencapai orgasme. Yang kedua, pelumasan pada mispi yang tidak memadai sebelum dan selama berhubungan seksual. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengundurkan otot-otot mispi agar bisa berhubungan seksual. Bapak, apakah rekan sampai sini? Tidak. Baik, lanjut saja. Penyebab disfungsi seksual. Disfungsi seksual sering disebabkan oleh stres fisik maupun psikis yang dialami oleh seseorang. Penyebabnya bisa saja lebih dari satu faktor. Beberapa penyebab lain yang dapat mendasari terjadinya gangguan disfungsi seksual meliputi stres, perasaan takut atau cemas tentang seks, pengaruh pada hormon, masalah kesehatan seperti depresi, kekerasan seksual atau trauma di masa lalu, alami masalah dalam hubungan, konsumsi obat-obatan dalam perawatan tertentu, menopause, sedang dalam kehamilan, persalinan atau menyusui baru-baru ini, dan yang terakhir alami masalah medis seperti kanker, diabetes, masalah jantung, multiple sklerosis, atau masalah kandung kemih. Faktor risiko disfungsi seksual. Selain penyebabnya, kamu juga perlu tahu beberapa faktor risiko dari masalah ini. Jika Bapak memiliki beberapa kebiasaan yang dapat meningkatkan risikonya, ada baiknya dikurangi atau dihentikan. Beberapa risiko tersebut antara lain: yang pertama, merokok; yang kedua, berat badan berlebihan; yang ketiga, konsumsi alkohol berlebihan; yang keempat, konsumsi narkotika; dan yang kelima, gaya hidup dan pola diet yang tidak sehat. Konsumsi diet tinggi lemak dapat menyebabkan peningkatan risiko disfungsi seksual. Untuk selanjutnya, diagnosis. Menegakkan diagnosis disfungsi seksual sering tidak memerlukan pemeriksaan khusus. Gejala disfungsi seksual dapat didiagnosis berdasarkan riwayat yang dimiliki pengidap. Riwayat ini termasuk riwayat dan perilaku seksual terhadap pasangan, tes atau tes diagnostik mampu menyingkirkan masalah medis yang berkontribusi terhadap disfungsi ini. Dokter juga menggali lebih lanjut gangguan lain yang mendasari disfungsi. Baik Bapak, apakah ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi? Baik, Pak, saya mau bertanya Pak. Nah kan saya tuh takut Pak kalau nanti
sudah menikah. Terus pas malam pertama ya Pak, nah takutnya tuh saya mengalami ejakulasi dini Pak. Baru saya tinggi buka itu udah keluar. Ya, baik Pak. Nah, Gimana Pak? tadi begini Pak, sebelumnya Bapak jangan menonton video porno terlebih dahulu, atau jangan melakukan tindakan onani karena itu sangat berpengaruh untuk melakukan seks terhadap pasangan suami istri. Dan yang selanjutnya usahakan Bapak olahraga terlebih dahulu lah, karena biar nanti pas berhubungan nanti Bapak bisa kuat untuk berhubungan seks. Nah kalau kepikiran Pak itu gimana ya? Takutnya kebayang-bayang kalau nanti. Nah mungkin sebaiknya jangan dipikir-pikir Pak. Kita harus berpikirnya harus positive thinking. Jangan sampai kita berpikiran negatif bahwasanya kita tuh pasti keluarnya tuh lama itu pasti lama gitu. Normalnya tuh berapa menit ya Pak? Sebenarnya kalau misalkan yang normal tuh paling lama 15 menit Bapak, 20 menit. Saya 30 menit Pak. Iya Pak. Nah mungkin jangan kurang-kurangin Pak nanti ya. Bahkan Bapak sekarang udah mau sama istri ya Pak, jadi harus kurangin udah ya. Ya baik Pak, mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Baik Bapak, saya tutup saja. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Bila Bapak butuh bantuan, Bapak bisa hubungi saya di ruang perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.